Pul. Ya, Dok. Biasa kalau makan itu berapa banyak sekali periode makan? Aku biasa segitu tuh. Porsinya segitu tuh, Dok. Seperti nasi goreng. Nasi goreng. Ya. Ini kita ada gambar. Ya. Ini adalah mulut. Ini ada mulut. yang dimasukkan ke dalam mulut atau tubuh kita itu berupa makanan akan dicerna di usus. Setelah dicerna, maka harus ada yang dikeluarkan alias dibuang. Ya, dalam bentuk feses, dibuang. Apa jadinya jika sembelit itu terjadi hampir 2 minggu lebih, nggak ada yang dibuang, Pul. Tapi kamu makan terus. Aduh. Usus itu bisa aja meledak. Meledak, Dok. Ya. Astagfirullahaladzim. Kita minta Kang Ipul memperagakan. Tadi katanya tuh makan nasi goreng ya, Pul ya. Ipul makan, Pul. Oke, siap. Sini ya. Ya. Ibu-ibu perhatiin, Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kau makan yang banyak ya. Pul, makan yang banyak ya. Udah. Kang Dok mubazir. Terus Ipul tetap makan tapi nggak buang air besar. Ya. Nah, makan lagi. Makan lagi. Esok makan lagi. Ya. Masukin ya, Dok ya. Ya. Kenyang. Tapi tetap si Ipul nggak buang air besar. Hari kelima atau seminggu kemudian tetap makan. Makan terus. Kita kan tetap makan, butuh makanan. Makan. Nih, mie-nya. Bagaimanapun Anda akan terus makan, tapi kita kadang lupa. Sesuatu yang dibuang itu nggak ada. Betul, Dok, betul. Nah, daging. Wah, makan steak. Wah, Ibu mau, Bu? Saya juga mau. Ini masukin juga, Dok. Masuk. Nah, ada satu hal yang terlupa. Apa ya? itu, Dok? Ternyata Ipul banyak makan kurang serat. Tadi Sayuran. Sayuran. Iya, betul. Nggak ada sayur kan? Nggak ada sayur. Mungkin ini adalah salah satu penyebab Ipul susah buang air besar. Oh. Ya, Anda bayangkan jika minimal 2 minggu, ya tetap jadi sembelit, sedangkan tiap hari Ipul makan. Nah, Perutnya jadi gini, Dok. Bentung. Ya, kadang sakit. Iya. Atau kembung, Susah napas, susah napas, susah tidur, gelisah. Ya. Bisa aja usus itu meledak. Jadi ini gambarannya adalah usus. Usus itu meledak, bocor, akhirnya mengkontaminasi isi perut kamu. Waduh. Jadi gambarannya, Pul, sini. Perut kamu di sini kan ada usus bagian dalam. Iya. Itu ususnya melilit seperti ini. Ada satu yang berlubang atau karena meledak, bocor. Akhirnya semua isi yang seharusnya jadi pup keluarnya ke sini. Ya Allah. Jadinya ke sini. Di dalam. Ya ampun. Nah, ternyata, Pul, ini pernah dialami oleh seorang gadis remaja. Masih 19 tahun. Real. Kisah nyata. Mau tahu tayangannya seperti apa? Pengen tahu, Kita Dok. lihat tayangan berikut ini. Halo, nama saya Gabriela Rahel. Saat ini saya berusia 19 tahun. Sejak SMP dan sampai SMA saya sering sekali mengkonsumsi makanan yang instan. Dan pada saat itu, menurut saya makanan instan itu sangat mudah untuk dikonsumsi dan juga membuat saya cepat kenyang. Tapi ternyata yang saya pikirkan itu salah. Yang instan itu belum tentu sehat untuk tubuh kita sendiri. Saya mengalami sakit yang begitu parah di bagian perut kiri saya. Awalnya saya itu mengira sakit MA. Tapi saya sudah periksa ke dokter, sampai ke dokter 1 dan ke dokter ketiga mengatakan bahwa itu sakit MA. Setelah 3 dokter itu mengatakan sakit MA, saya pikir itu adalah penyakit yang biasa. Sesudah saya memeriksakan ketiga dokter, berikutnya saya periksa ke rumah sakit karena sakit yang saya rasakan sudah benar-benar tidak dapat ditahan lagi. Dan pada saya meriksa ke dokter yang terakhir, dokter menganjurkan untuk melakukan USG. Dan hasil USG itu mengatakan bahwa usus saya sudah bolong dan juga bernanah. Pada saat itu, dokter menganjurkan untuk cepat-cepat melakukan operasi. Saat dilakukan operasi, dokter membelah perut saya di bagian tengah. Nah, dokter mengatakan dia melihat kotoran yang begitu banyak sudah menginfeksi perut saya. Pada saat itu, dokter langsung memotong usus saya sepanjang 20 cm. Waktu itu dokter kasih tahu aku kalau aku harus memakai yang namanya colostomy bag
selama 2 bulan. Nah, 2 bulan itu selama aku memakai kantong khusus usus aku itu, pasti aku sangat merasa tidak nyaman ya, karena hari-hari aku sebelumnya nggak pernah merasakan hal yang kayak gitu, yang setiap hari pakai kantong, yang setiap hari harus ngurus usus aku yang di luar. Itu sangat mengganggu aku banget sebenarnya selama 2 bulan itu. Bersama saya di Dr. Rose Indonesia, di tayangan tadi Anda melihat seorang gadis remaja yaitu Gabriel telah bersama saya. Apa kabar Gabriel? Sehat. Pertanyaan sederhana dari saya. Sebelumnya ada kondisi kayak buang air besar berdarah gitu. Enggak sih, sebelumnya nggak ada gejala itu. Jadi gejala lain tuh hanya sakit. cuma sakit di bagian Sakit dan perutnya, sakit. sakit aja. Oke. Di sini bersama saya sudah ada Dr. Rianto. Beri tepuk tangan buat Dr. Rianto. Dok, sekalian kita diskusi mengenai masalah Gabriel. Oke. Nah, dokter, dari situasi yang disampaikan oleh Gabriel, dari beberapa diagnosa banding atau kemungkinan penyakit yang menyerupai dengan kasus Gabriel itu apa aja? Keadaan seperti ini bisa terjadi, yang paling sering pada usia Gabriel itu adalah infeksi usus buntu yang kemungkinan pecah. Tapi ketika Gabriela datang ke rumah sakit dan saya tangani, diagnosis yang saya dapat ketika itu adalah suatu peritonitis. Di dalam badan kita itu, lapisan paling dalam di perut itu namanya peritoneum. Dan kondisi peritoneum itu harus steril. Oke. Pada Gabriela terjadi peritonitis karena ada kontaminasi dari isi usus ke peritoneum. Makanya tadi Gabriel bilang ada bolongnya itu tadi. Iya. Jadi kondisi peritonitis ini apapun penyebabnya harus segera dilakukan tindakan pembedahan buka perut atau laparotomi. Nah, saat dokter buka, Waktu saya buka, yang saya temukan perutnya Gabriela itu penuh berisi feses atau kotoran yang seharusnya berada di dalam usus. oke. Dengan ada beberapa daerah yang sudah menjadi nanah atau abses istilahnya. Oke. Tindakan pembedahan adalah satu-satunya cara untuk Gabriela. Jadi Gabriela ini saya lakukan pembedahan itu 2 tahap. Tahap pertama saya bersihkan, saya potong ususnya, lalu buang air besar saya pindahkan ke perut sebelah kiri. Setelah 2-3 bulan kondisi membaik, baru itu usus saya sambung. Setelah operasi selesai, kita tinggal tunggu pemulihan 2 minggu. Akibat operasinya setelah itu dia bisa melakukan segala aktivitas. Saya pengen tanya orang tua Gabriel mengenai kondisi dari yang dialami Gabriel. Berdasarkan Gabriel cerita itu ada 3-4 hari keluhan sakitnya. Kalau ibu perhatikan sendiri, mungkin seorang anak kan tidak ingin menunjukkan, tapi kalau ibu perhatikan, apakah ini udah terjadi sebelumnya? Dia ngeluh-ngeluh sakit di kiri bagian bawah perut kanan, perut kiri ya? Perut kiri. Oke. Sebenarnya Gabriel sudah merasakan sakit sudah agak lama ya. Cuma kita perkirakan ini cuma sakit mah biasa. Oke. Tapi di sini saya juga ingat-ingat ya, waktu dari kecil, dari Gabriel lahir, dia buang airnya kurang lancar, Dok. Seperti apa gambarannya? Seminggu sekali? Ya, pernah dia bahkan sampai 2 minggu. Mengenai pola makan, ada sedikit yang ibu anti-wanti nggak dari Gabriel? Yang itu akhirnya bisa aja ibu pikir ini adalah pencetus dari penyakit saat ini. Iya, dia lebih senang makan mie instan, Dok. Itu hampir tiap hari? Paling seminggu bisa 2 kali 3 kali. Padahal saya udah larang dia, tapi kadang-kadang di tempat kuliahnya dia makan. Nah, faktor penyebab paling banyak, Dok? Iya, pola makan yang tidak baik dalam arti gini loh. Kita makan tuh ilmu 4 sehat 5 sempurna itu tetap berlaku. Walaupun dunia semakin canggih ya. Di antara itu ada komponen serat yang harus masuk. Dipenuhi ya? Iya. Yang ingin kamu sampaikan kepada pemirsa di rumah apa tentang kondisi kamu? Aku sih lebih ngingetin aja untuk masyarakat lebih peduli dan aware sama kesehatan mereka sendiri. Kalau udah mulai ada gejala-gejala yang mengganggu kesehatan mereka, ya lebih baik langsung datang ke dokter gitu. Jangan tunggu parah kayak aku benar-benar baru mau ke dokter. Ya, luar biasa sekali berbagi pengalaman oleh Gabriel. Terima kasih untuk Dr. Rianto, Gabriel, serta kedua orang tua dari Gabriel. Nah, pemirsa, masih banyak informasi yang menarik setelah... Aduh. Kenapa, Pul? Ini kok tiba-tiba pinggang Sebentar saya ya, Dok. Gabriel, kenapa?
Nggak tahu tiba-tiba pinggang saya nyeri nih. Baik pemirsa, ya bagaimanapun suatu nyeri pinggang itu, ya walaupun sepele, nanti ada. Kita jelaskan bagaimana cara menanganinya. Asik, dibahas ya dok ya? Dibahas ya. Siap. Oke. Setelah ini kita akan bahas mengenai nyeri pinggang yang dialami oleh Saiful. Sesaat lagi Dokter Indonesia akan kembali. Bisa karena membungkuk, karena mengangkat beban berat. Sering sakit pinggang? Simak tips dan gerakannya sesaat lagi di Dr. Oz Indonesia. Kalau ada selendang atau handuk dililitkan di sini seperti Ya. ini. Aduh tegang.